Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika hari terasa berat, pikiran gundah dan hati penuh beban? Saat masalah berkumpul, usaha belum membuahkan hasil, rezeki tertunda dan cobaan datang silih berganti. Apakah kita hanya bisa pasrah ataukah kita masih yakin bahwa di balik kabut kesulitan ada pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membimbing kita hingga detik ini. Semoga suara ini menjadi pintu kecil yang membawa ketenangan bagi jiwa-jiwa yang sedang dilanda kesedihan atau kebingungan menghadapi ujian hidup. Ingatlah, dalam keadaan apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dekat, mendengar dan melihat setiap tetes air mata dan bisikan doa dari hambanya yang berserah diri. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan darinya. Hadirkan kekhusyukan dalam hati saat saya mengajak Anda untuk mengenal satu amalan istimewa, salat sunnah qobliyah subuh, lengkap dengan zikir dan doa khusus yang telah dijanjikan keberkahannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wasilah untuk mengangkat beban dan membuka pintu pertolongan. Amalan ini bukan sulap, ia bukan trik instan, tetapi bentuk dari tawakal sejati dan ikhtiar ruhani yang diridai oleh Allah. Mari kita rajut keyakinan bahwa dalam keheningan fajar ada doa-doa yang menembus langit, ada bisikan hati yang mengetuk rahmat Allah. Amalan ini sederhana, tetapi sungguh dahsyat jika dijalankan dengan keikhlasan. Jika Anda sedang sedih, diuji, kehilangan arah, ikuti langkah-langkah ini dengan niat suci. Insya Allah, setiap lirih doa akan menjadi tangga menuju kemudahan dan keberkahan. Sahabat zikir langit yang dirahmati Allah, berikut tata caranya. Sebelum azan subuh berkumandang, bangunlah lebih awal. Jika sempat, mandi dan segarkan tubuh. Setelah itu, berwudulah. Persiapkan diri, fisik dan ruhani untuk menyambut waktu salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bangunlah kalian, karena pada waktu malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Waktu sebelum subuh adalah saat terbaik untuk membersihkan diri, menata hati, dan mempersiapkan diri untuk menghadap Allah. Duduklah di musyala, masjid, atau tempat salat yang tenang. Tundukkan pandangan, diam, dan hadapkan hati kepada Allah. Bacalah zikir perlahan, berselawatlah. Saat ini adalah momen langka, di mana ketenangan fajar membawa sinyal langit yang begitu lembut menyapa jiwa yang berserah. Setelah azan berkumandang, tunaikan salat sunnah qobliyah subuh dengan tertib dan khusyuk. Niat, usalli sunnatan qobliyatan lil fajri raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Rakaat pertama, surah Al-Fatihah, surah Al-Insyirah. Rakaat kedua, surah Al-Fatihah, surah Al-Fil. Lanjutkan dengan rukuk, i'tidal, sujud pertama dan kedua seperti biasa. Duduk tasyahud, baca selawat, dan akhiri dengan salam 2 kali. Rasulullah bersabda bahwa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan sepelekan amalan ringan ini. Ia bisa membuka pintu-pintu langit yang tertutup. Setelah salat, tetaplah duduk seperti posisi tasyahud. Jangan berbicara apapun terlebih dahulu. Bacalah zikir berikut sebanyak 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarkalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yuma'tu,
wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan segala puji. Dia yang menghidupkan dan mematikan, Dia Maha hidup, tidak mati. Di tangannya segala kebaikan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa setelah salat subuh sebelum berbicara membaca kalimat ini sebanyak 10 kali, maka dicatat baginya 10 kebaikan, dihapuskan 10 dosa, diangkat 10 derajat, dijaga dari kesulitan, dan tidak dicatat satupun dosa pada hari itu kecuali dosa syirik. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis Hasan Syahih. Bayangkan, dijaga dari kesulitan seharian penuh, hati dilapangkan, rezeki dimudahkan, doa-doa lebih cepat naik ke langit. Semuanya dimulai dengan 10 kalimat zikir yang penuh makna. Setelah zikir, angkatlah tangan, hadapkan hati sepenuhnya kepada Allah. Mulailah dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian sebutkan hajatmu dengan bahasa yang kamu pahami. Tak perlu bahasa Arab yang rumit. Yang penting, tulus. Doakan usahamu, pekerjaanmu, keluarga, anak-anak, kesehatan, hutang, masa depan. Sebut nama Allah, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Muj'ab. Lanjutkan sampai air mata menetes. Karena air mata yang jatuh saat fajar adalah air mata yang paling mahal di sisi Allah. Jika iqamah dikumandangkan, tutup doa dengan istighfar dan selawat, lalu lanjutkan salat subuh berjamaah. Setelah itu, Anda bisa lanjutkan doa kembali. Amalan ini bukan sekali 2 kali, tetapi istiqamah setiap pagi. Lakukan terus meskipun berat. Awalnya mungkin sulit, tapi Allah akan permudah hati yang jujur mencarinya. Allah berfirman, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Sahabat zikir langit, jangan menunggu semuanya lancar untuk mendekat kepada Allah. Justru ketika hidup terasa berat, itulah tanda bahwa kita sedang ditunggu untuk kembali padanya. Salat sunnah qobliyah subuh, zikir 10 kali, dan doa fajar bisa menjadi jalan terang dalam kabut kesulitan. Mulailah esok pagi, bangun lebih awal, niatkan untuk memperbaiki diri. Lakukan amalan ini dengan cinta dan ikhlas, karena Allah pasti menuntun setiap langkah orang-orang yang bersandar penuh kepadanya. Jika video ini menyentuh hatimu, silakan tekan like, bagikan dan tuliskan di kolom komentar. Apa hajat terbesar yang ingin kamu sampaikan kepada Allah? Kita akan doakan bersama-sama, karena doa yang tulus, meski dari orang tak dikenal, bisa menjadi jalan terkabulnya harapan. Jangan lupa klik subscribe untuk terus mengikuti amalan, inspirasi, dan nasihat dari Zikir Langit Official. Akhirul kalam, semoga Allah mengangkat segala kesusahan dan menggantinya dengan ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan yang tak putus. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.